Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan seorang ibu yang bangkit dari kuburnya karena tak kuat melihat tangis anaknya di batu nisan ibunya. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Angin sore meniup lembut daun-daun jati yang tumbuh di pinggir jalan desa kecil bernama Karangsari. Matahari sedang malas tenggelam, cahayanya hangat menimpa atap-atap rumah yang sebagian besar sudah karatan. Desa itu bukan tempat yang ramai. Hanya beberapa anak bermain kejar-kejaran di lapangan. Selebihnya adalah suara ayam, motor tua, dan radio lawas dari warung kopi milik Pak Darto yang memutar lagu dangdut tahun 90-an. Di antara deretan rumah yang sederhana, berdiri satu rumah kecil berdinding kayu. Catnya mengelupas, jendelanya miring, tapi di sana tinggal dua jiwa yang saling mengisi kesepian dunia mereka. Raka, bocah 7 tahun yang penuh rasa ingin tahu, dan Ibu Sari, ibunya yang membesarkannya seorang diri. Hari itu adalah hari Selasa. Bagi Raka, itu hari istimewa. Setiap Selasa, Ibu Sari akan pulang lebih awal dari pekerjaannya sebagai tukang cuci, dan mereka akan makan bersama, sambil menonton acara anak-anak di TV tabung yang gambarnya lebih sering bergaris. Raka duduk di depan rumah dengan kaki menggantung dari tangga kayu, membawa secarik kertas hasil gambarnya hari ini. Ia menggambar dirinya bersama ibunya sedang naik sepeda berdua. Meskipun mereka tak punya sepeda, ibu pasti senang, gumam Raka, menatap jalan tanah berbatu di depan rumah, menunggu bayangan orang yang paling ia cintai. Tak lama, dari kejauhan terdengar suara sendal jepit beradu dengan tanah basah. Raka berdiri dengan semangat. "Ibu!" teriaknya riang. Ibu Sari muncul di tikungan. Tubuhnya basah kuyup karena gerimis yang baru saja turun. Di tangannya ada 2 bungkus nasi bungkus. Di wajahnya, senyum lelah tapi tulus merekah. "Ayo masuk, Nak. Nanti masuk angin," katanya, mencubit pipi Raka pelan. Mereka makan berdua malam itu. Di tengah-tengah makan, Raka mengeluarkan kertas gambarnya dan menyodorkannya pada ibunya. Mata Ibu Sari berbinar. "Kita naik sepeda ya di gambar ini?" "Iya, Bu. Nanti kalau Raka udah besar dan punya uang, Raka beliin Ibu sepeda. Yang rodanya gede, kayak di kota." Ibu Sari tak menjawab. Ia hanya mengangguk sambil menahan air mata yang hampir jatuh. Ia tahu, mungkin saat Raka besar nanti, ia sudah tak ada. Dunia ini tak selalu memberinya cukup waktu. Malam itu, hujan turun deras. Petir menyambar langit desa dan listrik padam sebentar. Raka terbangun karena suara guntur dan memanggil ibunya. Ibu Sari memeluk Raka erat, sambil menepuk-nepuk punggungnya seperti saat ia masih bayi. "Ibu, kalau Ibu nggak ada, Raka harus gimana?" "Ibu selalu ada, Nak. Di sini." Ia meletakkan telunjuknya di dada Raka. "Tapi, Ibu nggak bisa tinggal selamanya, kan?" "Nggak ada yang bisa, Nak. Tapi cinta Ibu nggak akan pernah mati." Malam itu, Raka tertidur dalam pelukan hangat, tanpa tahu bahwa pelukan itu adalah salah satu yang terakhir. 2 hari kemudian, Ibu Sari mendapat tawaran pekerjaan mencuci di rumah Pak Haji di desa sebelah. Bayarannya 2 kali lipat, tapi ia harus berangkat lebih pagi. Raka protes karena ia tak ingin ditinggal sendiri di rumah, tapi Ibu Sari meyakinkannya bahwa ia akan cepat pulang dan membawa donat kesukaan Raka. Raka menatap ibunya menaiki becak motor sambil melambai. Ia masih mengenakan daster coklat dan mengikat rambutnya seadanya. Raka tidak tahu bahwa itu adalah terakhir kalinya ia melihat ibunya dalam keadaan hidup. 2 jam kemudian, suara gaduh terdengar dari jalan depan rumah. Warga mulai berkumpul. Seorang tetangga datang tergesa ke rumah Raka dan menuntunnya keluar. Ia masih belum mengerti apa yang sedang terjadi. Ia hanya melihat kerumunan orang, suara isak tangis, dan ambulans tua yang parkir di pinggir jalan. Dan di sanalah, di atas tandu yang ditutupi kain putih,
Ibu Sari terbujur kaku. Kecelakaan. Truk remblong. Tabrakan keras. Semua kata itu tidak berarti apa-apa bagi Raka yang hanya ingin ibunya bangun. Ibu, bangun. Ini Raka. Jangan main-main, Bu. Jangan tidur di sini. Ibu. Tangis Raka memecah suasana. Tubuh kecil itu meronta ketika tetangga-tetangga mencoba memeluknya menjauh. Ia berteriak sekencang-kencangnya, berharap bahwa suaranya bisa menjangkau ibu yang sudah tak bisa mendengarnya lagi. Hari itu langit kembali menangis. Hujan turun deras, seolah langit pun turut merasakan kehilangan seorang anak kecil yang kini menjadi yatim piatu. 2 hari kemudian, Ibu Sari dimakamkan di bawah pohon Kamboja di pinggir pemakaman desa. Raka menolak meninggalkan makam. Ia duduk berjam-jam di tanah, memeluk nisan kayu yang bahkan belum kering dari cat putihnya. Ibu, jangan tinggalin Raka di sini sendiri. Tak ada jawaban. Raka tidak bicara pada siapapun selama seminggu. Ia tak makan banyak, tak tidur. Ia hanya menatap kosong keluar jendela rumah mereka yang kini sunyi. Di malam hari, ia memeluk baju ibunya yang masih tergantung di balik pintu, mengendus bau sabun cucian yang khas, mencoba mencari kehadiran di antara sisa-sisa yang ditinggalkan. Malam itu adalah malam ke-14 sejak Ibu Sari dikubur. Langit mendung lagi. Hujan kembali turun, kali ini lebih deras. Raka kabur dari rumah, membawa boneka kecil dan jaket milik ibunya. Ia berjalan sendiri menuju pemakaman. Tidak ada orang yang tahu. Tidak ada yang memperhatikan. Di bawah hujan, Raka bersimpuh di makam ibunya. Ia menangis, tak lagi bisa membendung kesedihan. Ibu, Raka janji nggak akan nakal. Raka janji akan kuat, tapi jangan tinggalin Raka. Jangan tinggalin Raka sendirian di dunia ini. Suara itu lirih, tapi menembus hujan dan malam. Dan tanpa Raka tahu, sesuatu sedang bergerak di dalam tanah. Hujan belum reda. Petir menyambar langit malam dengan kilatan yang membelah gelap seperti luka di dada Raka. Anak kecil itu masih bersimpuh di atas pusara yang basah, tubuhnya menggigil. Tapi ia tak bergeming. Di tangannya tergenggam boneka kain kecil, hadiah ulang tahun terakhir dari Ibu Sari. Jemari mungilnya membenamkan boneka itu ke dalam lumpur makam, seolah berharap kehangatan ibunya bisa meresap kembali melalui benda itu. Ibu, Raka nggak minta apa-apa, cuma peluk, sekali aja lagi, satu kali aja. Ia bicara dengan suara serak. Tak ada yang menjawab, hanya suara rintik hujan yang terus turun membasahi kepalanya. Angin mulai berputar aneh. Dedaunan dari pohon Kamboja gugur lebih cepat, berputar dalam lingkaran yang tak biasa. Dan saat itulah, tanah di bawah Raka terasa bergerak. Awalnya pelan, seperti getaran samar dari perut bumi. Tapi lama-lama, tanah di atas pusara Ibu Sari tampak menggelembung, mengembang seperti sesuatu dari dalam mencoba menembus permukaan. Raka terdiam. Matanya melebar, tubuhnya membeku oleh ketakutan yang bercampur harapan aneh yang ia sendiri tak pahami. Dari dalam tanah, terdengar napas. Pelan, berat, dalam. Seperti seseorang baru saja terbangun dari tidur panjang yang penuh luka. Tanpa peringatan, tanah pecah. Lumpur muncrat ke samping. Sebuah tangan pucat, kurus, penuh tanah, muncul dari bawah pusara. Jemarinya bergerak perlahan. Bukan seperti mayat, tapi seperti orang yang sangat kelelahan. Lalu perlahan, Ibu Sari bangkit dari dalam tanah. Kain kafan masih membalut tubuhnya, kotor dan robek di beberapa bagian. Rambut panjangnya kusut, menempel di wajahnya yang pucat. Tapi bukan itu yang paling mencolok, melainkan matanya. Mata itu basah, penuh luka, tapi juga penuh cinta. Mata yang sama yang selalu memandang Raka dengan hangat sebelum tidur. Raka ingin lari. Seluruh tubuhnya berteriak untuk kabur. Tapi kakinya tak bisa bergerak. Bukan karena takut, tapi karena matanya tak sanggup berpaling dari sosok itu. Ibu. Ibu Sari tidak menjawab. Ia menunduk, menatap anaknya dengan duka yang lebih tua dari kematian. Tangannya terulur perlahan, gemetar. Raka mematung, dan dalam sekejap, Ibu Sari mendekapnya,
Erat, sangat erat. Pelukannya dingin di luar, tapi ada kehangatan aneh yang meresap langsung ke dalam dada Raka. Seperti pelukan yang selama ini hilang dari dunia, kembali melingkupi tubuh kecil yang lelah menangis. Ibu kangen. Suara itu nyaris tak terdengar, seperti bisikan daun yang disentuh angin. Air mata Raka pecah. Ia memeluk balik sekuat yang ia bisa. Dunia seperti berhenti sejenak. Tak ada hujan, tak ada petir, hanya dua jiwa yang akhirnya saling temukan kembali setelah dipisahkan oleh takdir yang kejam. Waktu terasa lambat. Raka tak tahu berapa lama ia berada dalam pelukan itu. Tapi perlahan, tubuh Ibu Sari mulai berubah. Ujung jari-jarinya mulai hancur seperti abu, terbang pelan bersama angin. Kain kafannya mulai lepas, membor bersama udara. Ibu jangan pergi lagi. Ibu nggak bisa tinggal, nak. Tapi Raka masih butuh ibu. Raka takut sendiri. Ibu tahu tapi kamu kuat. Ibu cuma kembali karena kamu terlalu sedih. Kamu harus hidup, Raka. Untuk ibu. Raka mencoba menggenggam tubuh ibunya yang mulai menghilang. Tapi tak ada yang bisa ia genggam. Tangannya menembus udara. Pelukannya menjadi hampa. Ibu Sari memandangnya untuk terakhir kalinya. Ibu selalu di sini. Ia menunjuk dada Raka, tepat di atas jantung kecil itu. Kapanpun kamu merasa sendirian, ingat pelukan ini. Dan dengan hembusan angin terakhir, Ibu Sari lenyap. Hanya tersisa kain kafan yang melayang dan kemudian hancur menjadi debu bercahaya. Raka terjatuh ke tanah. Nafasnya berat, dadanya sesak. Tapi entah kenapa, ada sesuatu yang baru di sana. Kehangatan yang kecil namun nyata. Seperti nyala lilin di dalam lorong gelap hatinya. Ia memandangi makam ibunya yang kembali sunyi. Terima kasih, Ibu. Ia berdiri pelan, berjalan pulang dengan langkah gontai. Tubuhnya basah kuyup, tapi ia tak peduli. Di bawah lampu jalan yang berkelap-kelip, bayangan Raka terlihat lebih kokoh daripada sebelumnya. Seorang anak kecil yang telah menyentuh kematian dan merasakan cinta yang lebih besar dari dunia. Keesokan harinya, para warga menemukan jejak kaki kecil dan gundukan makam yang seperti tergali namun tertutup kembali. Mereka heran. Beberapa orang berbisik bahwa malam sebelumnya ada cahaya aneh di pemakaman. Tapi tak ada yang benar-benar tahu. Raka tidak cerita pada siapapun. Ia hanya menggambar. Ia menggambar ibunya bangkit dari tanah dan memeluknya. Beberapa pengasuh di panti asuhan melihat gambar itu dan menganggapnya sebagai bentuk trauma yang belum selesai. Tapi Raka tahu, apa yang ia alami bukan mimpi. Itu adalah kebenaran yang hanya ia dan ibunya pahami. Raka kini tidur dengan tenang. Di sebelah bantalnya, tergambar ulang pelukan mereka berdua. Di luar jendela, pohon Kamboja bergoyang pelan, seperti memberikan nyanyian pengantar tidur dari alam yang lain. Sudah seminggu berlalu sejak malam hujan itu. Malam ketika Raka merasakan pelukan terakhir dari ibunya, yang bangkit dari tanah karena cinta yang terlalu dalam untuk terpendam. Namun meski tubuh Ibu Sari telah kembali ke alamnya, jiwanya tidak benar-benar pergi. Raka bisa merasakannya setiap malam. Panti asuhan tempat Raka tinggal bukan tempat yang buruk. Pengasuhnya baik, makanan cukup, dan anak-anak lain tidak jahat. Tapi tetap saja, Raka merasa asing. Tak ada lagi suara, "Nak, bangun pagi. Ayo sarapan." Tak ada tangan yang mengelus rambutnya saat ia mimpi buruk. Hanya ada suara detak jam dinding dan suara kipas yang berderit. Namun, setiap malam, saat lampu dipadamkan dan anak-anak lain mulai terlelap, Raka terjaga. Dan ia tahu, ibu masih ada. Pada malam ketujuh, Raka bermimpi. Ia berada di sebuah tempat asing. Padang rumput yang luas. Langit ungu dan biru berpadu seperti senja yang terlalu lama tertahan. Di tengah padang itu, berdiri sosok perempuan berpakaian putih. Rambutnya panjang, wajahnya samar, tapi Raka tahu, itu ibunya. "Ibu, kenapa di sini?" "Karena kamu memanggil ibu setiap malam." Raka rindu. Ibu tahu.
Tapi ada hal yang harus kamu tahu, Nak. Ibu Sari berlutut, memegang bahu Raka. Tapi kali ini, pelukannya dingin. Tidak seperti malam itu di makam. Lebih gelap, lebih berat. Saat ibu bangkit malam itu, ibu membuka pintu. Pintu antara dunia ini dan dunia sana. Dan pintu itu belum tertutup. Raka tidak mengerti. Pintu apa? Tempat di mana roh yang belum selesai urusannya bisa masuk, termasuk roh yang tidak sebaik ibu. Mendadak, langit di belakang Ibu Sari berubah. Warna merah mulai menyusup seperti darah yang merembes di kain putih. Di kejauhan, terdengar suara, lolongan, jeritan. Seperti suara luka yang disembunyikan terlalu lama. Ibu Sari memeluk Raka erat. Kamu harus tutup pintu itu, Raka, sebelum sesuatu yang lebih buruk datang. Dan mimpi itu pecah seperti kaca. Raka terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Jantungnya berdebar cepat. Tapi ketika ia menoleh ke jendela, ada sesuatu yang membuatnya tak bisa bernapas. Jejak kaki berlumpur di lantai kamarnya, menuju ranjangnya. Hari-hari berikutnya, Raka mulai mengalami hal-hal aneh. Bukan hanya mimpi, tapi juga bisikan. Suara tangisan di lorong saat tengah malam. Bayangan di cermin yang tidak bergerak seperti dirinya. Bahkan teman sekamarnya, Rio, mulai mengeluh. Ra, tadi malam kamu nangis ya? Suaranya aneh banget, kayak bukan kamu. Raka diam. Ia tak bisa menjelaskan. Ia takut dibilang gila. Tapi ia tahu, ada sesuatu yang ikut keluar malam itu. Sesuatu yang tidak seharusnya ikut bersama ibu. Di suatu sore, saat hujan kembali turun dan anak-anak bermain di dalam, Raka melihat sesuatu dari jendela kamarnya. Di dekat pagar belakang panti, yang langsung menghadap ke arah hutan kecil, tergantung sesuatu di salah satu ranting pohon mangga. Kain putih, terkoyak. Raka mengenalnya. Itu bagian dari kain kafan ibunya. Ia berlari keluar tanpa izin, menerobos gerimis menuju pagar belakang. Dan benar, di sana, terikat seperti sengaja diletakkan, sepotong kain kafan. Masih basah, meski tak hujan semalaman. Di kain itu, ada bekas tangan. Hitam, seperti terbakar dari dalam. Tiba-tiba angin berembus kencang. Pepohonan bergoyang keras, dan Raka mendengar bisikan. Kau membuka jalan, kami akan datang. Raka mundur. Tapi saat berbalik, sekelebat bayangan tinggi dan kurus terlihat di antara pepohonan. Tidak seperti Ibu Sari. Ini lebih panjang, lebih bengkok. Matanya merah menyala. Malamnya, Raka bermimpi lagi. Tapi kali ini, Ibu Sari tampak berbeda. Wajahnya lebih tua. Matanya sedih. Maafkan Ibu. Kenapa Ibu? Kenapa malah jadi begini? Karena cinta Ibu terlalu kuat. Ibu mendengar tangisanmu, dan Ibu tak tahan. Air mata jatuh dari mata Ibu Sari. Tapi kini, di balik tubuhnya, ada bayangan lain. Lebih gelap, lebih tajam. Seperti sosok-sosok yang menunggu giliran untuk keluar dari kegelapan. Setiap cinta yang terlalu dalam, bisa jadi celah. Apa yang harus Raka lakukan? Kamu harus kunci pintu itu, Nak, sebelum yang lain mengambil tubuhmu. Atau tubuh anak-anak lain. Mimpi itu pecah lagi. Tapi kali ini, Raka terbangun dengan tangan penuh tanah. Kuku-kukunya hitam. Di bawah ranjangnya, ada setangkai kamboja basah. Raka mulai mengerti. Pelukan ibunya telah menyelamatkannya, tapi juga membuka celah bagi kegelapan. Dan sekarang, kegelapan itu mengincar dirinya, dan anak-anak lain di panti asuhan. Di kejauhan, lonceng panti berdentang pelan. Hujan masih turun. Tapi malam berikutnya, bukan hanya mimpi yang akan datang. Mungkin, roh-roh lain sudah bersiap untuk menyamar sebagai cinta. Pagi hari di panti asuhan Pelita Kasih. Matahari akhirnya benar-benar menembus jendela kamar Raka. Tidak ada hujan hari itu. Tidak ada mimpi aneh. Tidak ada bayangan, atau suara dari lorong. Untuk pertama kalinya sejak malam di makam itu, Raka tidur nyenyak. Rio membangunkannya dengan suara pelan. Ra,
Kamu nggak ngomong dalam tidur. Kamu benar-benar tidur tenang tadi malam. Raka hanya mengangguk. Ia merasa sesuatu dalam dirinya telah berubah. Bukan karena semuanya telah kembali normal, tapi karena ia sendiri telah berubah. Hari itu, panti kembali berjalan seperti biasa. Anak-anak bermain, pengasuh sibuk mencuci dan memasak, dan radio tua di dapur kembali memutar lagu nostalgia. Tapi Raka memilih duduk sendiri di bawah pohon mangga belakang. Tempat pertama kali ia melihat kain kafan itu tergantung. Di pangkuannya, ia meletakkan boneka kecil dari ibunya. Sudah kering, sudah bersih, tapi belum sepenuhnya ringan. Raka tahu, ini adalah sisa cinta yang belum dilepaskan. Tiba-tiba angin berembus lembut. Daun mangga jatuh satu persatu. Dan untuk terakhir kalinya, suara itu kembali. Nah, Raka mendongak. Di hadapannya, berdiri Ibu Sari. Kali ini tidak dengan kain kafan. Tidak dengan wajah pucat atau tangan berlumur tanah. Ibu tampak utuh. Cerah. Bahagia. Ibu nggak bisa lama. Tapi ibu ingin kamu tahu, kamu sudah sangat kuat. Raka masih pengen ibu ada di sini. Ibu akan selalu ada, tapi bukan seperti ini lagi. Bukan sebagai bayangan, tapi sebagai kenangan yang hangat, dan cinta yang tak lagi menyakitkan. Ibu Sari menunduk, menyentuh rambut Raka dan membelainya pelan. Sentuhan itu benar-benar hangat. Tapi tak seperti pelukan malam itu. Ini pelukan yang berpamitan. Kamu harus hidup untuk hal-hal baik yang menantimu. Kamu harus tertawa lagi, bermain lagi, bermimpi lagi, tanpa harus menunggu ibu. Air mata Raka jatuh. Tapi kali ini, bukan karena hancur, tapi karena ia mulai belajar melepaskan. Ibu janji, Raka nggak akan sendiri. Ibu janji, karena cinta itu nggak pernah benar-benar pergi. Dan dengan senyuman terakhir, Ibu Sari berbalik dan berjalan menjauh. Tubuhnya memudar pelan, melebur bersama cahaya matahari pagi yang mulai hangat. 1 tahun berlalu, Raka kini sudah duduk di kelas 2 SD. Ia belajar dengan rajin, tertawa dengan teman-temannya, dan bahkan suka menggambar cerita. Di salah satu majalah dinding panti, gambar Raka terpajang. Ia dan ibunya duduk di padang rumput, dengan langit senja di belakang mereka. Pengasuh dan teman-temannya sering berkata, "Raka sekarang ceria ya, udah nggak murung lagi." Dan mereka benar. Tapi setiap malam sebelum tidur, Raka masih menyimpan boneka kecil di sisi bantalnya. Bukan karena ia tak bisa melepaskan, tapi karena ia ingin mengingat dengan cara yang sehat. Ketika malam benar-benar sunyi, dan angin lewat di jendela, Raka akan tersenyum pelan, menutup mata, dan membayangkan pelukan yang paling hangat di dunia, yang pernah datang dari dalam tanah, hanya untuk dirinya. Hikmah cerita, pelukan terakhir dari dalam tanah. Kasih ibu tidak berhenti di dunia. Seorang ibu bisa memberikan seluruh dirinya, bahkan setelah kematian, demi anak yang ia cintai. Cinta itu melampaui batas antara hidup dan mati. Dan meski raga tak lagi bersama, cintanya tetap tinggal di dalam hati sang anak. Kesedihan adalah bagian dari cinta, tapi harus dilepaskan. Raka belajar bahwa memeluk kehilangan bukan berarti menyerah, melainkan menyadari bahwa cinta sejati tidak selalu berbentuk kehadiran. Melepaskan bukanlah melupakan, tapi merelakan seseorang agar tenang, dan kita bisa terus hidup dengan warisan cintanya. Jangan biarkan duka membuka jalan bagi kegelapan. Jika kita terus terjebak dalam kehilangan dan menolak ikhlas, kadang yang datang bukan kedamaian, tapi sesuatu yang menguras jiwa. Kesedihan yang berlarut-larut bisa menjadi pintu bagi kegelapan dalam diri kita sendiri. Ayat Al-Quran tentang kasih sayang ibu, dan kami perintahkan kepada manusia, agar berbuat baik, kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kembalimu. Surah Luqman 14. Dalam ayat ini, Allah mengingatkan kita bahwa ibu telah mengalami kesakitan dan pengorbanan luar biasa sejak awal kehidupan kita. Dan karena itu,
Berbakti serta bersyukur kepada ibu dan ayah menjadi bagian dari syukur kepada Allah.